Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat yang hadir di Masjid Raya Al-Ukhuwah Bandung dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung bersama Tarbiyah Sunnah Media, baik melalui 1476 AM-nya ataupun melalui YouTube, Facebook, dan Instagram-nya. Pada kesempatan kajian kita di Kamis sore hari ini, kita akan membahas yang sebenarnya merupakan rangkaian kajian kita dari kitab Fikih Al-Adiyah wal Azkar karangan Syekh Profesor Dr. Abdul Razak, di mana pada kajian di waktu yang sebelumnya, mungkin sekitar sebulan yang lalu, kita telah membahas tentang fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan dari la ilaha illallah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsekuensi atau tuntutan dari kalimat yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah tersebut, atau dalam bahasa Arabnya madlulu wa makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata penulis, sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah dia adalah sebaik-baik zikir dan yang paling utamanya. Namun dia tidak cukup hanya diucapkan saja dengan lisan tanpa menjalankan apa yang menjadi tuntutan-tuntutannya, konsekuensi-konsekuensinya, dan tadbiq, yaitu mempraktekkan apa yang menjadi asas dari maksud kalimat tersebut. Berupa apa? Yaitu meniadakan kesyirikan dan menetapkan keesaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Disertai tentunya al-i'tiqad al-jazim lima tadammanatu min dzalika wal amal bih. Disertai dengan keyakinan yang kokoh terhadap tuntutan-tuntutan tadi. Dia yakin bahwa itu tuntutan yang benar, wal amal bih, dan dia mengamalkannya. Maka fabidzalika yakunul abdu musliman haqqan wa bidzalika yakun min ahli la ilaha illallah. Bila sudah seperti itu keadaannya, maka orang hamba itu akan menjadi seorang muslim yang sejati, muslim yang sesungguhnya. Dan dengan mewujudkan hal tersebut, dia akan menjadi ahlu la ilaha illallah. Berikutnya kata penulis,
kalimat al-azimah ini, yaitu kalimat la ilaha illallah ini, mengandung kandungan berupa bahwasanya ma siwallahi laisa biilahin, bahwa segala sesuatu sesembahan yang itu bukan Allah, maka hakikatnya dia bukanlah sesembahan. Bahkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala abtalul batili, merupakan sebatil-batilnya sesembahan. Wa isbataha adlamudz zulmi, dan menetapkan sesembahan selain Allah tadi merupakan sezalim-zalimnya kezaliman. Wa muntahad dhalal, merupakan puncak kesesatan. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya di dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6, wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatim kafirin. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat menjawab doa-doa mereka sampai hari kiamat, sementara berhala-berhala yang mereka sembah tadi itu tidak peduli dengan orang-orang yang menyeru kepada mereka. Wa idza husyiran nas, dan ketika manusia dikumpulkan di hari kiamat, maka satu dengan yang lain mereka akan menjadi apa? Menjadi musuh. Ya. Dan mereka akan saling mengingkari peribadan-peribadan yang mereka seru selain Allah tadi, saling berlepas diri. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 62, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah sesembahan yang benar, dan bahwa apa yang disembah selain Allah itu adalah batil, dan bahwasanya Allah adalah Maha Tinggi dan Maha Besar. Juga di dalam surat Luqman ayat 13 Allah berfirman, inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik merupakan kedzaliman yang sangat besar. Wal kafiruna humadz zalimun, Al-Baqarah ayat 254 Allah juga berfirman, dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang berbuat zalim. Apa arti zalim di sini dalam konteks seseorang melakukan kesyirikan dalam ibadah? Maka zalim adalah wat'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wala raiba, dan tidak diragukan lagi, anna sarfal ibadati li ghairillah zulmun, bahwasanya memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah kedzaliman. Mengapa? Karena menempatkan ibadah bukan kepada Allah, maka itu bukan penempatan yang sebenarnya. Maka ini zalim. Bahkan dia adalah sebesar-besar kezaliman. Kezaliman tentu bentuknya banyak, ya, baik yang berkenaan dengan hak satu manusia dengan manusia yang lain, maupun berkenaan dengan hak hamba kepada Robnya. Dan di antara semua kezaliman itu, maka yang paling menduduki ranking terbesar adalah ketika sang hamba berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antaranya menempatkan ya ibadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Peruntukan ibadah itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diperuntukkan bukan kepada Allah, berarti dia telah menzalimi Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ini merupakan sebesar-besar kezaliman. Oleh karenanya kalimat yang agung ini, yaitu kalimat la ilaha illallah,
ini memiliki tuntutan-tuntutan, konsekuensi-konsekuensi labudda min fahmihi yang mesti harus difahami dengan baik. Ya. Wa ma'nan labudda min dhabtihi, dia memiliki makna yang mesti dikokohkan makna tersebut. Ya. Karena bila tidak seperti itu yang dilakukan oleh seorang hamba, ghairu nafi'in bi ijma'il ilmi an-nutqu bihi, maka diucapkan oleh seseorang walaupun diucapkan sampai 1000 kali tanpa memahami makna dan tuntutannya, maka sepakat para ulama ini tidak bermanfaat. Ya, tidak mengamalkan konsekuensinya, maka ucapan yang diucapkan walaupun ribuan kali la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka ini tidak bermanfaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Az-Zukhruf ayat 86, ya, wala yamliku alladhina yad'u min dunihi asy-syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Maka orang-orang yang menyeru kepada selain Allah itu, mereka tidak memiliki syafaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kemudian berhak mendapatkan syafaat tersebut? Yaitu orang yang bersaksi tentang al-haq dalam keadaan dia mengetahuinya. Mana ayat ini? Bahwasanya syafaat itu bermanfaat bagi orang-orang yang berilmu tentang al-haq, tentang kalimat tauhid. Maka sebagaimana dikatakan para ulama tafsir, ya, bahwasanya syafaat itu ya diberikan kepada orang-orang yang bersyahadat mempersaksikan la ilaha illallah dalam keadaan mereka mengetahui apa? Yaitu mengetahui makna apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka dengan ucapan la ilaha illallah dengan hatinya. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah mengetahui, hatinya mengetahuinya. Tidak kemudian diucapkan tapi hatinya tidak paham. Karena sesungguhnya syahadat itu mengharuskan seseorang itu berilmu tentang apa yang dia syahadati. Ulangi, inna syahadata taqtadil ilma bil masyhudi bihi. Sesungguhnya syahadat itu menuntut adanya ilmu terhadap apa yang dia syahadati. Syahadat itu artinya kesaksian. Maka ketika seorang bersaksi itu dituntut bagi dirinya untuk mengetahui apa yang dipersaksikan. Dari sini kemudian apabila seorang mengucapkan syahadat la ilaha illallah tapi tidak tahu tentang apa yang dia ucapkan tadi, maka ucapan ini tidak memberi manfaat kepada dirinya walaupun diucapkan sampai ribuan kali. Sampai ribuan kali. Maka bila kemudian seseorang itu jahil, tidak mengetahui kalimat yang dia ucapkan dalam syahadat tadi, maka hakikatnya ini bukan syahadat. Perhatikan, bila seseorang itu ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tidak tahu apa arti kalimat tersebut dan konsekuensinya, maka hakikatnya itu bukan syahadat. Paham? Itu hakikatnya bukan syahadat. Ya. Kedua, tuntutannya adalah dia harus as-sidq, dia harus jujur dengan kalimat tersebut. Dan yang ketiga, dia mengamalkannya. Jadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah berdasarkan penjelasan Syekh itu ada 3 konsekuensinya. Yang pertama, dia berilmu tentang kalimat tauhid tersebut. Yang kedua, dia jujur dengan kalimat tauhid tersebut. Yang ketiga, dia mengamalkan. Jadi ilmu,
amal jujur gitu kan. Kalau yang berilmu tidak mengamalkan, maka ini jalan beragamanya kaum Yahudi. Ya. Maka bila seseorang berilmu, maka dia akan selamat dari jalannya kaum bila seseorang kemudian dia beramal, bila kemudian seseorang itu berilmu, berarti dia selamat dari jalannya orang Nasrani, yang mana mereka beramal tanpa ilmu. Ya'maluna bila ilmin, beramal tanpa ilmu. Bila dia mengamalkan, beramal, maka yanju min tariqil yahud alladhi ya'maluna wa la ya'malun. Maka bila dia mengamalkan, berarti dia selamat dari jalannya kaum Yahudi, di mana orang Yahudi berilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi kalau kaum Nasrani beramal tanpa ilmu, Yahudi berilmu tidak diamalkan. Atau kita balik ya, Yahudi berilmu tidak diamalkan. Nah, kita ulangi lagi. Ini ada 3 ya. Ini 3 bukan? Ya. Ilmu, amal, sidik, jujur ya. Bila dia berilmu, ini tuntutan dari la ilaha 3 tadi, ilmu, amal dan jujur. Bila dia berilmu, dia tidak beramal, maka ini jalannya kaum Yahudi. Yang kedua, bila dia beramal tanpa ilmu, maka ini jalannya Nasrani. Bila dia kemudian berilmu dan beramal tapi tidak jujur, ini jalannya kaum munafik. Maka seseorang yang kemudian dengan kalimat la ilaha illallah, dia berilmu tentang semua yang menjadi maknanya, tuntutannya, syarat-syaratnya, penghalang-penghalang atau penggugur-penggugurnya, maka dia telah selamat dari jalannya siapa? Jalannya kaum Nasrani. Karena kaum Nasrani mereka beramal mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, tapi tanpa ilmu tentang hakikat dari siapa Rob yang dia sembah. Maka harus dengan ilmu. Bila kemudian seseorang itu beramal setelah dia berilmu, maka berarti dia selamat dari jalannya orang-orang kaum Yahudi. Yang mana kaum Yahudi mengetahui tentang maknanya tapi tidak mereka amalkan. Ya, ketiga yang jujur, arti setelah memiliki ilmu dan beramal dia jujur, hatinya membenarkan. Karena kalau bicara tentang ilmu kan berarti wawasan. Bicara tentang amal kan berarti sesuatu yang bisa dipraktekkan. Tapi hati jujur atau tidak, maka ini pengujian dia munafik atau bukan. Dia munafik atau bukan. Karena orang-orang munafik ketika bertemu dengan orang beriman, mereka mengucapkan mengucapkan keimanan dan mengamalkan seperti orang beriman. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Ya. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yuraunan nas. Ketika mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kami juga beriman. Mereka juga salat. Hanya saja Allah sifatkan ketika mereka salat itu mereka lakukan dengan malas-malasan dan ingin dipuji manusia. Mereka juga salat. Coba kalau itu tidak kita miliki semuanya, dia khawatirkan. Apalagi di zaman sekarang, ada orang-orang yang kemudian melakukan amalan-amalan Islam, ya, bisa menyerupai amalan-amalan dari ketiga golongan tadi. Imma kaum Yahudi,
ima kaum Nasrani, ima kaum munafik. Walhasil bahwasanya la ilaha illallah tidaklah bermanfaat sedikit pun oleh orang yang mengucapkannya walaupun sampai ribuan kali. Perhatikan oleh kita, tidaklah bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya walaupun ribuan kali, kecuali bagi mereka yang mengetahui tuntutan-tuntutannya, imma dalam bentuk menafikan, meniadakan, imma dalam bentuk isbatan, yaitu menetapkan. Ya, imma dalam bentuk menafikan, artinya meniadakan, deny. Deny itu artinya menolak, menyangkal. Dia akan menolak, menyangkal apa-apa yang tidak sesuai dengan tuntutan kalimat tersebut. Imma dalam bentuk isbatan, yaitu menetapkan. Ya, menetapkan yang menjadi tuntutan yang benarnya. Wa'taqada dzalika wa amala bihi. Dia meyakini hal itu dan dia amalkan. Adapun seseorang yang mengucapkannya, sudah diucapkan kalimat tersebut, wa amila biha zahiran, ya, kemudian secara zahir dia juga sudah mengamalkannya, min ghairi i'tiqadin, tapi kemudian hatinya tidak meyakininya, maka ini bisa masuk dalam golongan siapa tadi? Munafik. Siapa yang mengucapkannya dan mengamalkan apa yang menjadi lawan mengucapkan, tapi dalam amalannya dia melakukan amalan yang bertentangan dengan tuntutan dari kalimat tersebut, maka dia ya berupa kesyirikan ya. Syirik ini kan lawan dari tuntutan yang benar, maka dia bisa menjadi kaum kafirin. Apa bedanya orang kafir dengan orang musyrik? Kalau orang kafir musyrik tidak, kalau orang musyrik kafir tidak? Ada enggak orang kafir yang tidak melakukan kesyirikan? Sebagaimana apakah orang-orang musyrik itu tidak melakukan kekafiran? Ada atau tidak? Jangan lihat gelas Anda pikirin. Ada atau tidak? Apakah ada orang kafir yang tidak melakukan kesyirikan, dan apakah orang musyrik itu tidak kafir? Ada atau tidak? Sekarang begini, kalau orang Nasrani itu kafir atau musyrik? Kita menyebut orang kafir, orang musyrik. Orang kafir nih. Musyrik bukan? Musyrik bukan? Musyrik, yakin nih? Yakin nggak? Maka kita harus yakin, setiap orang kafir pasti musyrik, setiap orang musyrik pasti kafir, gitu. Tidak ada kekafiran yang tidak melakukan kesyirikan, itu nggak mungkin. Pasti setiap kekafiran dan agama kafiran itu pasti menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ateis. Musyrik bukan? Musyrik bukan ateis. Ateis kan tidak percaya agama. Kafir tidak? Musyrik bukan? So, kesyirikannya di sisi mana? Siapa yang dia jadikan berhala? Iya. Akalnya atau hawa nafsunya? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu ala ilmin.
Tidakkah kalian perhatikan adanya orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan? Maka ateis pun juga musyrik. Kita ulangi lagi. Karena ini berkaitan masalah keyakinan ya. Membangun keyakinan itu nggak boleh salah. Kalau keyakinan keliru, cabang-cabang amal itu bisa berantakan. Bisa berantakan. Kita ulangi perkataan Syekh. Saya terjemahkan ya. Walhasil bahwasanya la ilaha illallah tidak bermanfaat kecuali bagi mereka yang mengetahui tuntutannya baik berupa penafian atau perisbatan dan meyakini hal itu serta mengamalkannya. Ya, dia berilmu, dia yakin, dia amalkan. Dia melibatkan 3 aspek kan? Keyakinan, hati, lisan dan amalan perbuatan. Begitu ya? Nah, kalau artinya kan dia jujur nih dengan kalimat tersebut. Lisannya mengucapkan kalimat itu. Amalannya menampakkan dia bertauhid la ilaha illallah. Maka barang siapa yang mengucapkan lalu amalannya amalannya juga zahirnya sama dengan dia ucapkan tapi hatinya tidak meyakininya, maka dia adalah munafik. Yang pertama, di dalam kita memahami sesuatu tuh dan metode berpikirnya pahami yang benar, kemudian kita lihat apa lawan-lawan yang benarnya ini, maka itu akan kuat. Kita tetapkan yang benar, lalu kita cari yang bertentangan kebenarannya ini apa saja. Itu akan kuat dalam memahami sesuatu. Apapun itu akan kuat. Ya. Ya, kita ambil contoh dalam masalah dunia. Seorang dikatakan ahli pupuk, dia bukan ahli tentang tanaman, dia bukan saja paham tentang pupuk yang terbaik tentang tanaman itu, tapi dia itu juga tahu apa parasit-parasit yang dapat merusak tanaman. Itu berarti ahli tanaman itu. Ahli kesehatan. Dikatakan ahli bila dia mengetahui apa saja makanan-makanan yang menyehatkan dan juga tahu apa makanan-makanan yang dapat merusak kesehatan. Itu dikatakan ahli namanya. Itu dikatakan ahli. Nah, dalam kita memahami la ilaha illallah, kita dikatakan juga seorang ahli bila kita menempuh kaidah berpikir yang seperti tadi. Kita faham la ilaha illallah, ya, apa yang ditiadakan, apa yang ditetapkan, kemudian kita amalkan dan kita yakini, lalu kemudian mari kita lihat dari membenarkan, mengucapkan, mengamalkan apa golongan-golongan yang keliru terhadap 3 aspek tadi. Dari aspek membenarkan, mengucapkan dan mengamalkan tadi. Yang pertama, bila mengucapkan dan mengamalkan tapi hati mendustakan, namanya munafik. Yang kedua, dia mengucapkan tetapi amalannya itu bertentangan dengan konsekuensi apa yang dia ucapkan. Namanya apa? Seseorang mengucapkan la ilaha illallah tapi amalannya amalan syirik. Apa hukumnya? Hukumnya apa? Hukumnya kafir. Paham ini ya? Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi amalannya itu amalan syirik. Maka tetap dihukumi sebagai orang musyrik, orang kafir. Walaupun lisannya mengucapkan la ilaha illallah, maka hati-hati. Ya, seseorang yang Islamnya baru tertulis di
KTP. Bisa terancam itu di sisi Allah Subhanahu wa taala keislamannya bila dia tidak mempelajari tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Ya, perkara-perkara yang dapat menjaganya agar Islamnya itu tetap ada. Maka berjamaah sekalian, kalau masa waktu masih ada, kita akan bahas 10 perkara yang dapat menggugurkan Islam seseorang dari akarnya. Dari akarnya. Perlu belajar. Sebagaimana perkataan para ulama, arabtu syarra la li syarr. Lakin littiqaih. Wa man lam fi syarra minan nas yuqi'uhu. Aku mengetahui keburukan bukan ingin mengerjakannya, bukan. Tetapi agar dapat membentengi diri agar tidak masuk dalam keburukan tersebut. Siapa yang tidak mengetahui keburukan yang ada pada manusia, maka dia akan terjerumus ke dalam keburukan tadi. Sebagaimana saya sampaikan, ketika kita ingin kuat dalam memahami Islam kita melalui la ilaha illallah, maka selain kita mengisi perkara-perkara positif yang merupakan tuntutan dari kalimat tersebut, kita pun harus mengetahui apa saja amalan-amalan yang dapat merontokkan kalimat tadi. Itu harus. Sebagaimana kita harus belajar tentang bagaimana wudhu yang benar, pun harus tahu apa saja pembatal-pembatal wudhu. Bila seseorang hanya berwudhu tapi tidak tahu pembatal wudhu, jangan-jangan wudhunya batal tapi dia tidak tahu, tidak sadar bahwa sudah batal. Kan bahaya itu. Makanya udah sholat gitu kan. Bahaya itu. Dalam pandangan dirinya dia wudhunya masih ada, pada menurut ilmu syariat wudhunya batal. Contoh misal, sebelum kita lebarkan, teruskan. Tidur membatalkan wudhu atau tidak? Tidur membatalkan wudhu atau tidak? Jawabannya tergantung. Tergantung level tidurnya. Kalau tidurnya nyenyak, ittifaq inda ahli ilmi. Kalau tidurnya nyenyak, ya naumun amiq, maka sepakat para ulama bahwa ini membatalkan wudu. Maka berapa banyak orang-orang Islam yang Jumatan tidurnya nyenyak, begitu sholat dia langsung sholat, tidak wudu lagi. Betul tidak? Betul tidak? Mengapa dia tetap sholat, tidak berwudu? Karena dia tidak berilmu bahwa tidur membatalkan wudu. Betul kan? Lihat. Akibat dari tidak berilmu tentang wudu dan praktek sholat. Coba perhatikan Pak, kita Jumat itu ada orang itu yang tidurnya itu Masya Allah, tidur yang nyenyak ya. Yang dia tidak tahu lagi apa yang diucapkan oleh seorang di sekelilingnya. Kalau masih samar-samar, tapi masih selewat gitu kan. Nah, itu ulama mengatakan masih sah wudunya. Tapi ada yang memang apa? Blank. Langsung hilang sama sekali situasi sekelilingnya. Tidak tahu lagi apa yang diucapkan oleh khotib lagi ngapain. Bahkan suara dengkurnya lebih besar daripada suara khatib. Ya. Tapi kita lihat ada sebagian saudara kita seperti itu, ketika mulai dikumandangkan qomat dia tidak keluar untuk berwudu tapi langsung berdiri sholat. Itu akibat dari apa? Dia tidak berilmu. Tidak berilmu. Apalagi ini kalimat la ilaha illallah yang tidak berilmu. Kalau misalnya sholat wudu kemudian batal, ya seseorang itu belum tentu keluar keislamannya.
Ketika dia batal wudhu karena tidak punya ilmu. Walaupun sholatnya kan batal, tapi belum tentu dia keluar dari Islam. Lalu bagaimana kalau dia tidak berilmu tentang la ilaha illallah sementara la ilahnya batal? Sementara dia tidak tahu bahwa la ilah sudah batal. Itu kan sangat-sangat berbahaya itu. Dan mengapa orang tidak mau belajar mendalam tentang kalimat tersebut? Apa syarat-syarat la ilaha illallah? Apa konsekuensinya? Apa pembatal-pembatalnya? Mengapa tidak dipelajari? Karena merasa sudah mengucapkan berarti langsung paham. Kalau langsung paham, maka orang munafik juga mengucapkan. Melakukan amalan-amalan seolah dia adalah muslim mukmin. Maka mendetilkan la ilaha illallah sebagaimana saya mengatakan, maka seorang hamba itu akan menjadi muslim yang sesungguhnya. Muslim yang sesungguhnya. Lalu apa makna la ilaha illallah? Kata Syekh, fa inna la ilaha illallah ma'naha la ma'buda bihaqqin atau la ma'buda haqqun illa ilahu wahid wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala la syarikalah. Sesungguhnya makna la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun atau la ma'buda bihaqqin illallah wahdah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah saja. Perhatikan ini. Karena kalau terjemahan bahasa kita la ilaha tiada Tuhan selain Allah, itu perlu penelitian lagi. Sementara arti yang benar dari la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah saja. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah saja. Kalau arti la ilaha illallah diartikan tiada Tuhan selain Allah dengan makna tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tuhan diartikan apa? Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tuhan diartikan tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tuhan diartikan tidak ada yang mengatur langit kecuali Allah. Maka orang musyrikin Arab pun berkeyakinan seperti itu. Tidak perlu dia harus menentang Rasul. Ketika Rasul menyuruh mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau arti la ilallah artinya tidak ada pencipta, maksudnya tidak Tuhan selain Allah itu tidak ada pencipta kecuali Allah, yang memberikan rezeki Allah, mematikan Allah. Orang musyrikin tidak akan menentang. Kalau arti ilah di situ adalah Allah sebagai pencipta, pengatur, pemberi rezeki, hidup mematikan, mereka tidak akan menentang karena mereka keyakinan itu sudah ada pada mereka bahwa Allah seperti itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahul azizul alim. Bila engkau Muhammad tanyakan kepada mereka orang musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab yang menciptakannya adalah Allah Al-Aziz Al-Alim. Ya. Allah sebutkan ini dalam surah Az-Zukhruf. Ya. Kalau saya di ayat yang ke-7. Dan dalam surat Yunus ayat 31. Qul, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka orang musyrikin tadi, may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun.
Katakan Muhammad, sampai kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian dari langit dan bumi? Siapa yang berkuasa untuk memberikan pendengaran, penglihatan? Siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, kematian dari kehidupan? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Mereka, kaum musyrikin menjawab, Allah. Lihat keyakinan kaum musyrikin. Penyembah berhala itu terhadap Allah. Mereka bukan ateis. Mereka yakini Allah itu pencipta mereka, pemberi rezeki mereka, yang mengatur urusan mereka, yang mengatur alam semesta. Itu telah ada keyakinan itu ada pada mereka. Kalau arti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, artinya tidak ada mencipta rezeki, maka mereka tidak akan menentang. Kalau arti la ilaha illallah diarahkan ke arah situ, paham? Tapi karena mereka tahu arti la ilaha illallah artinya apa? Harus ditiadakan seluruh sesembahan selain Allah. Ibadah-ibadah, penghambaan harus ditiadakan selain Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan Allah saja baru. Inilah karena fahamnya mereka bersikap. Makanya mereka mencemooh ketika Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Maka mereka berkata, aja'alal alihata ilaha wahida in hadzal syai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan yang banyak yang kita miliki ini menjadi satu sembahan saja, itu Allah saja maksudnya? Sungguh ini perkara yang sangat ajib, aneh. Ya. Mereka tahu kalimat tersebut. Maka jangan sampai seseorang yang hari mengucapkan kalimat tersebut, tapi Abu Jahal lebih mengerti tuntutan itu daripada orang mengucapkannya di hari ini. Gak ada manfaat. Diucapkan, tapi tidak faham, itu gak ada manfaat. Ya, malah amalannya menyelisih apa yang dia ucapkan. Berupa kesyirikan yang dia lakukan. Maka gak ada manfaat. Ya tentu kita akan bisa faham banyaknya penyimpangan dari kalimat la ilaha illallah berupa kesyirikan ketika kita merinci syirik itu apa saja. Ketika kita merinci syirik itu apa saja. Saya ambil contoh yang cukup populer di tengah masyarakat kita. Ini kita harus sampaikan secara terbuka. Ya. Dan sering saya guyonkan ini. Angka 13. Ada beberapa perumahan yang ada di Bandung itu tidak menyediakan angka 13. Percaya atau tidak? Anda sudah menemukan beberapa tempat di Bandung. Perumahannya tidak punya nomor 13. Mengapa? Karena menganggap 13 angka sial. Tapi gaji ke-13 ditunggu. Itu. Saya sering guyonkan begitu. Ya Allah ya akhi, Anda tidak suka angka 13. Kalau tidak ada angka itu, Anda tidak akan bertemu angka 14. Suka enggak suka Anda harus terima. Dalam Islam tidak ada namanya hari buruk, minggu buruk, tahun buruk. Gak ada. Yang ada harinya lebih baik daripada hari yang lain. Semua hari baik, tapi ada yang lebih baik, itu hari Jumat. Semua bulan baik, tapi yang paling baik ada bulan Ramadan. Semua malam baik, tapi yang paling baik malam Lailatul Qadar. Itu yang ada dalam agama kita. Jadi nggak ada namanya hari sial, minggu sial. Coba yang katanya negeri maju masih meyakini adanya 1 April. Apa cing? 1 April? Hah? 1 April apa? April Mop tahu? Apa itu artinya April Mop? Hari dia mendapatkan kesialan kan? Hari saatnya dia dikerjakan. Ini hari sial lu katanya. Karena negara maju. Itu jelas keyakinan syirik. Itu baru satu bagian.
Di kita ini lebih banyak lagi contoh-contoh kesyirikan yang tidak masuk akal, nggak teruji secara research gitu kan, dan apalagi tidak ada dalil pendukungnya. Saya kadang-kadang bertanya-tanya begitu ya, kenapa orang nikahnya jatuhnya di hari Selasa? Apa fadilah keutamaan menikah di Selasa? Kan nggak ada. Menurut logika juga itu kan orang susah datang. Itu hari kerja. Betul kan? Tapi kalau alasannya mungkin karena Selasa ini semua keluarga bisa hadir, kita walaupun datang sedikit nggak apa-apa, itu masih logis. Tapi kadang-kadang kita bertanya-tanya itu ada apa? Kenapa? Apa menganggap hari yang lain nggak bagus segala macam? Seperti itu. Masih ada nggak di zaman sekarang orang yang masih meyakini kalau tangan gatel itu teh berarti apa? Mau dapat duit bukan? Benar ya? Masih ada nggak di zaman sekarang? Masih ada tidak? Masih? Mungkin masih. Paling tidak dijadikan guyonan hari ini. Wah, gatal nih kayaknya mau dapat duit. Ternyata dia dapat duit, jangan dia membenarkan keyakinan itu. Tadinya iseng, tangan teh gatal kayak dapat duit. Ternyata mendapat duit. Pantesan tangan anak tak kemarin teh gatal wae. Jadi keyakinan. Dan itu keyakinan syirik. Apa? Alis apa? Bulu mata bergerak-gerak teh. Alis ya. Belum lagi kita lebarkan dari berbagai macam sisi ya tentang contoh-contoh kesyirikan itu banyak. Ya. Makanya bisa jadi ada seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dia melakukan kesyirikan. Kita belum lagi berbicara tentang jenis-jenis kesyirikan seperti riya, sudah ya, itu sudah kita maklum itu termasuk penghalang dari kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah. Jadi kita ulangi kembali bahwasanya makna la ilaha illallah adalah apa? Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Sekarang Anda mau tanya sama antum. Kalimat ini mendahulukan penolakan atau mendahulukan penetapan? Penolakan. Maka dalam kita berla ilaha illallah, tuntutan yang pertama mestinya kita harus tolak semua bentuk kesyirikan. Selama kita belum menolak kesyirikan, maka illallahnya itu masih belum kuat. Itu metode yang diajarkan dari kalimat la ilaha illallah. Metode berfikirnya. Karena Allah mendahulukan tolak dulu semua sesembahan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada, tolak dulu semua sesembahan yang ada itu adalah batil. Hanya satu yang tersisa yaitu Allah Jalla wa ala. Begitu. Faham? Karena Allah berfirman surah Al-Hajj 62 yang kita bacakan tadi, "Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'u min duni wal batil." Yang demikian itu karena Allah ada satu-satu sembahan yang benar dan apa yang disembah Allah adalah batil. Maka sebelum seseorang itu menolak semua kesyirikan, maka illallahnya, tauhidnya itu belum benar. Dan kita tidak mungkin bisa menolak semua kesyirikan kecuali kalau kita faham syirik itu apa saja, contoh-contohnya, jenis-jenisnya, baru kita bisa menolak. Ya, saya ambilkan contoh tadi. Ya, ini contoh-contoh yang simpel sebenarnya. Banyak di antara kita menghilangkan angka 13 itu soalnya bukan perkara yang besar gitu. Itu perkara yang besar. Perkara yang besar itu. Andai kita beli rumah. Ya.
Atau ada mungkin di antara antum yang hadir di sini atau para pendengar pemirsa yang mungkin punya usaha developer membuat perumahan. Kira-kira antum kasih nggak nomor 13 tuh perumahan? Kasih nggak? Nomori nggak perumahan antum? Kalau antum ragu, berarti apa? Itu akidah loh, bukan masalah kecil. Perumahannya misalnya nggak ngerti bahwa 13 syirik atau bukan. Dia siapkan 13. Kemudian kita ingin beli rumah dan tidak ada yang tersisa kecuali hanya satu. Atu-atunya nomor 13. Antum beli atau tidak? Beli atau tidak? Paham ini? Ketika kita tidak pada situasi yang itu dituntut keyakinan kita berat atau tidak, itu diuji. Ya. Diuji itu. Antum sebagai mungkin pengelola, gitu kan? Atau antum sebagai konsumen. Nyediakan nggak angka 13 untuk rumah yang akan dibangun? Ada tersedia nomor 13, antum beli atau tidak? Kalau masih berpikir khawatir ini nggak hoki gitu ya, nggak mendatangkan hoki, syirik sudah itu. Dan bisa jadi syiriknya pada tataran syirik besar. Tapi mungkin seorang merasa perkara sepele. Padahal itu yang diancam ada keyakinannya. Yang sholatnya itu bisa batal. Zakatnya bisa hilang. Hajinya bisa batal. Karena Allah mengancam siapa yang berbuat syirik, Allah akan batalkan, hapuskan seluruh amalan pahalanya. Lain asyrakta la batalna amaluka wa la takuna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, kata Allah, Allah akan hapuskan seluruh amalan kalian. Salat kalian tidak berguna, zakat, saum, haji kan tidak berguna kalau syirik masih ada. Kalau syirik masih ada. Makanya berbahaya. Penyakit berbahaya. Pantas kemudian semua para nabi dan rasul yang diutus dengan berbagai macam multi kompleks kerusakan manusia, di awal pertama mereka meluruskan ini dulu. Keyakinan mereka tentang Allah harus benar dulu dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman demikian di dalam surat An-Nahl ayat 36 seperti itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan u'budullaha wastanibu taghut. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat itu rasul. Apa seruan mereka? U'budullah, ibadahlah hanya kepada Allah dan tinggalkanlah taghut, yaitu semua sesembahan selain Allah. Ya, An-Nahl ayat 36. Ya. Juga dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi anhu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada seorang rasul pun yang kami utus sebelummu Muhammad, kata Allah. Tidak ada satu orang rasul pun yang kami utus sebelummu Muhammad kecuali kami wahyukan kepada rasul itu apa? Serulah dengan ucapan la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku, fa'buduni, maka beribadalah hanya kepadaku. Itu kalimatnya sama. Ya, para nabi itu bapaknya banyak, ibunya satu. Maksudnya syariat mereka bermacam-macam, tapi usul pokok dakwahnya sama, yaitu apa? Menyeru manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dengan berbagai macam bentuk kompleks penyimpangan yang ada. LGBT emang dimulai baru zaman sekarang? Sudah aja sejak kapan? Sejak masa Nabi Lot. Perzinahan sudah ada di masa setiap nabi. Pembunuhan, peperangan, perampokan, pencurian. Kalau korupsi nggak usah ditanya. Tapi setiap nabi diutus, bahkan nabi yang terakhir yang tidak ada lagi nabi setelah itu Muhammad SAW. Seruan pertama, Allah tetap perintahkan untuk apa? Menegakkan kalimat la ilaha
illallah. Maka mulailah kita dengan apa yang Allah mulai dalam kita meluruskan umat, yaitu apa? Mengajarkan kepada kalimat la ilaha illallah dengan dalil, tetapi ya, dengan dalil ayat-ayat dan hadis dan juga penjelasan para ulama. Berikutnya jamaah sekalian, kita masih punya waktu sisa setengah jam, mudah-mudahan cukup. Yaitu kita pindah kepada materi nawaqidu syahadati la ilaha illallah, pembatal syahadat la ilaha illallah. Ini oleh Syekh ditulis juga singkat ya, tidak panjang. Walaupun ini ada kitab syarah penjelasan Nawaqidul Islam. Ya, diantaranya ditulis oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan. Nah, itu bagus kitabnya. Kitab Syarah Nawaqidul Islam. Adapun Syekh Abdul Razak dalam kitabnya ini beliau tidak mensyarah lebih jauh, hanya menyebutkan poin-poin yang itu disebutkan oleh para ulama. Ya. Dan demikianlah Al-Qur'anul Karim itu memiliki sifat tafsil. Ingat para jamaah sekalian, ini sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ustadz yang saya belajar dengannya, Ustadz Abu Isa, ya, dia termasuk cukup detail dalam membahas masalah akidah. Dia mengatakan begini, di zaman kita sekarang ini kita perlu belajar agama itu dengan tafsil, karena agama kita ini agama tafsil, bukan agama global. Itu kalimat yang luar biasa itu. Agama kita adalah agama tafsil. Ya, agama yang penuh dengan rincian. Ini agama kita. Maka ketika kita jadi seorang muslim, kita tidak boleh memahami Islam itu hanya dalam bentuk global saja. Harus semuanya dirinci. Harus dibuatkan turunan-turunan permasalahannya. Karena inilah hakikat agama kita. Kita pernah membahas beberapa pembahasan dalam kitab ini. Coba. Zikir dalam Islam baik atau tidak? Baik. Sekarang sudah kita lihat apakah zikir lafaz-lafaznya dalam agama kita ini itu dirinci atau dibiarkan global? Dirinci. Zikir ketika masuk WC, keluar WC, berpakaian, melepas pakaian, tidur, mau tidur, bangun tidur, keluar dari rumah, makan, minum, masuk pasar, dirinci. Zikir-zikir itu. Tidak ada satu bagian pun dari agama kita, kecuali semuanya tafsil, kecuali semua berupa rincian. Itu sifat agama kita. Maka bila kita Islam kita ingin baik, ingin benar, maka berislamlah kita dengan Islam yang rinci. Jangan global. Paham ya? Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 55 bahwa agama ini agama rinci. Kata Allah di surat Al-An'am ayat 55, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami tafsil ayat-ayat itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi jelas inilah jalan orang-orang yang menyimpang. Dirinci. Sehingga ketika kita tahu Allah merinci suatu permasalahan dan merinci, oh ternyata ini loh jalan yang keliru, kita akan bisa
mudah selamat karena dirinci oleh Allah, maka kita tidak akan bingung ketika bertemu dengan berbagai macam perkara-perkara yang menyimpang dalam agama kita. Nah, demikian pula ketika membahas bahwa agama kita ini tidaklah bisa ditegakkan kecuali kita juga memahami sesuatu yang merupakan lawan yang membatalkan agama kita, maka itu pun juga terinci dalam agama kita. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya pembatal keislaman itu, ini mereka sebutkan beberapa, dan yang paling umum ada di pembahasan Nawaqidul Islam itu ada sekitar 10. Dan kita ingin ingatkan para ikhwah sekalian, ketika para ulama menyebut pembahasan Nawaqidul Islam, Nawaqidul Islam itu berarti Islam seseorang itu bisa gugur. Bisa gugur. Sebagaimana tadi saya sebutkan contoh, orang yang berwudu itu bisa batal. Orang yang sholat bisa batal. Orang yang saum bisa batal. Orang yang berzakat bisa batal. Orang yang berumroh berhaji bisa batal. Maka demikian pula Islam seseorang itu bisa batal. Maka harus kita serinci supaya kita bisa memastikan bahwa Islam kita masih ada. Dan ini kenapa ini menjadi perkara sangat penting? Bila seseorang mati, seorang muslim wafat, dalam keadaan Islamnya masih ada, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Kalau Islamnya masih ada, pasti. Selama dia menghindari pembatal-pembatal keislaman, pasti dia masuk surga. Yang menjadikan perbedaannya apakah langsung atau mampir ke neraka, itu aja. Paham ini? Semua orang Islamnya mati, Islamnya masih ada, mati dalam keadaan Islamnya masih ada, pasti masuk surga. Yang membedakannya apa? Ada yang langsung, ada yang mampir, tergantung timbangan pahala dan dosanya. Kalau pahalanya lebih banyak, lebih berat, walaupun dikit bedanya, masuk surga langsung. Kalau dosanya lebih banyak, walaupun dikit, tergantung Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni dan masukkan surga langsung, atau Allah cuci dulu dia di neraka sampai dosanya bersih. Kalau pahala dan dosanya sama, maka dia menunggu dulu, namanya di Al-A'raf. Sebuah tempat penantian ada surga dan neraka, dan berapa lama hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Mari kita lihat satu persatu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Di antara pembatal keislaman yang harus kita waspadai, ya, dan kita belum kepada Allah dari perkara ini. Yang pertama adalah syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akibat buruknya adalah Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, Allah tidak akan mengampuni dirinya, dan mengharamkan surga baginya. Pelaku syirik tidak diampuni dan diharamkan surga untuknya. Dosa syirik tidak diampuni dan diharamkan surga untuknya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 48 dan surat Al-Maidah ayat 72. An-Nisa ayat 48 dan surah Al-Maidah ayat 72. Yang kedua, termasuk pembatal keislaman, seseorang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah itu ada perantara. Ya, seseorang yang menjadikan atau membuat perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa dan meminta syafaat.
dan dalam bertawakal, dalam berdoa, dalam minta syafaat, dan dalam bertawakal. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Yunus ayat 18. Yang ketiga adalah seseorang yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu dengan kekufuran mereka. Seseorang yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu dengan kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka, membenarkan keyakinan mereka. Tidak mengkafirkan orang kafir, tidak mengkafirkan orang musyrikin, ragu dan kekufuran mereka, atau membenarkan keyakinan mereka, ini dapat menggugurkan keislaman seseorang. Kalau Allah sudah menyatakan kafirnya orang-orang musyrikin, maka kok bisa kita mengatakan mereka mah nggak kafir? Berarti apa? Menentang pernyataan Allah, masuk dalam hukum kekafiran. Yang keempat, meyakini bahwa selain petunjuk Nabi SAW itu lebih sempurna, atau selain hukum Nabi itu lebih baik. Meyakini loh ya. Apa yang keempat? Meyakini selain petunjuk Nabi lebih sempurna petunjuknya, atau meyakini selain hukum Nabi, hukum syariat Islam itu lebih baik hukumnya. Itu bisa kufur. Beda yang dia meyakini Islam itu yang tetap yang terbaik, tetapi dia belum bisa mewujudkannya, maka ini pengikut hawa nafsu namanya. Pengikut hawa nafsu, tidak masuk dalam golongan orang-orang yang kafir keluar Islamnya. Tapi bila dia punya keyakinan ini, walaupun dia bukan siapa-siapa. Contoh misal, seorang misalnya dia pemulung, tapi dia berkeyakinan semua agama benar, maka dia bisa gugur Islamnya itu. Ketika Allah menyatakan inna dina indal Islam, Ali Imran 19, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Kok dia meyakini bahwa semua agama benar? Sementara Allah menyatakan satunya agama yang di sisi Allah adalah Islam. Ali Imran ayat 85-nya Allah juga berfirman, wa ma yabtaghi ghayra islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima agama tersebut dan di akhir dia termasuk orang merugi. Allah yang berkata seperti itu, kenapa dia ragu? Apalagi membenarkan, menganggap sebuah agama benar? Namun tidak berarti ketika kita mengatakan itu satu-satunya benar, kita lantas berbuat zalim mengambil haknya mereka dalam agama kita. Bukan itu konsekuensinya, bukan itu kemudian mengharuskan kita untuk apa? Membunuh mereka, mengambil nyawa mereka, melakukan peledakan sana dan sini. Bukan itu konsekuensinya, bukan. Itu perkara yang lain. Ini kita berbicara tentang keyakinan. Tentang keyakinan.
Kita sebagai seorang murid harus yakin bahwa hanya Islam satu-satunya benar, selain Islam adalah batil. Itu keyakinan. Jangan dirubah dan jangan ragu dan keyakinan seperti itu. Namun dalam mempraktekannya jangan sampai juga tidak pakai ilmu. Dalam mempraktekkan ada lagi ilmunya. Tidak kemudian ya sembarangan. Ya. Ini kita bicara tentang apa? Keyakinan dalam agama kita. Yang kelima, membenci satu saja dari ajaran Rasul walaupun dia mengamalkannya. Membenci satu saja dari ajaran Rasul walaupun dia mengamalkannya. Muhammad ayat 19 dalilnya. Surat Muhammad ayat 19 ayat 9. Surat Muhammad ayat 9 dalilnya. Dzalika bi annahum karihu ma anzala fahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka benci dengan apa yang Allah turunkan, maka Allah hapuskan amalan-amalan mereka. Allah hapuskan amalan-amalan mereka. Maka perhatikan oleh kita, bila telah kita tak ketahui dari dalam pelajaran agama kita bahwa ini betul-betul adalah syariat Islam, betul-betul ini ajaran Rasul, maka benci tidak suka, hati-hati loh. Satu saja, bagian dari agama, satu saja, maka itu bisa menggugurkan Islam seseorang walaupun dia sholat, dia saum, dia zakat, dia haji. Ini pertaruhan iman masalahnya. Saya ambil contoh perkara yang sangat-sangat sensitif. Tapi saya sering menyebutnya ini betis, beda tipis. Dan ini kenapa sensitif? Sebab ini sasarannya adalah emak-emak. Tahu apa yang saya maksud? Kepada kaum ibu-ibu, apakah ini tidak siap poligami atau memang tidak suka? Itu tipis bedanya. Ini belum siap atau memang gak suka? Tanyakan kepada diri masing-masing, karena itu pertaruhan iman. Pertaruhan iman. Tapi jangan bawa jadikan senjata. Ya. Tahu sia, ini teh nggak siap atau benci ya teh. Nah, kalau nggak siap mah siapkan ti ayeuna gitu sebenarnya ya. Kalau benci mah sudah kita pisah. Kamu mau kufur gitu. Untuk galak-galak teuing segala gitu mah. Tapi perlu dipahami. Makanya bagi ibu-ibu, ini contoh loh maksud saya ya, memang sensitif contohnya. Itu kadang sangat bisa tipis itu. Ini nggak siap atau benci. Kalau benci kan mendengar saja sudah, amit-amit cabang bayi. Itu udah benci, itu bahaya itu. Bisa gugur Islamnya itu. Karena poligami itu syarat Islam. Syarat Islam. Maka bapak-bapak itu harus husnuzon, bisa jadi istrinya belum siap. Tapi ibu harus memastikan bahwa memang belum siap, bukan membenci. Walaupun saya bilang tadi bisa jadi itu beda tipis alias betis. Tipis. Apalagi syariat Islam. Riba bukan syariat Islam. Bila seseorang dia ridho bekerja di bank yang mempraktekkan amalan-amalan riba, walaupun dia bukan pegawai bank, bisa gugur Islamnya itu. Walaupun dia bukan pegawai bank riba tadi bukan.
Dia juga nggak ada yang terhubungan sama si bank tersebut, tapi bagi dia, ya itu kan perkara riba, itu kan perkara yang duniawi sifatnya. Dia tidak meyakini keharamannya, bisa gugur keislamannya. Atau ada orang yang sholat wajib mah dikerjakan, tapi dia tidak meyakini sholat lima waktu itu wajib. Tapi kenapa anda kerjakan? Ya beda, banyak atau saya kan anak Pak Kiai, atau banyak atau sholat 5 waktu. Tapi bagi saya mah nggak wajib lah sholat mah. Ini karena keluarga saya semuanya taat sholat aja, jadi saya sholat. Itu bisa gugur Islamnya itu. Kenapa? Membenci satu saja. Saya menyebutkan apa? Syai'. Satu saja. Man abad syai'an mimma ja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Ya, barang siapa yang membenci satu saja dari ajaran yang datang dari Rasulullah SAW, walaupun dia mengamalkannya, perhatikan, walaupun dia mengamalkannya, tapi dia tidak suka, maka itu bisa gugur keislamannya. Ini Masya Allah, ngurus hati ini memang repot. Ya, kalau kita tidak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita belajar, maka sesungguhnya keislaman kita ini betul-betul berada di ujung tanduk. Dalam situasi yang berbahaya. Ya, seperti telur berada di ujung tanduk. Udah keberapa itu? Yang kelima. Yang keenam. Sebenarnya sih anak nggak perlu baca kan, antum gampang, antum klik saja di Google dapat udah. Dalam bahasa apapun. Tapi anak sampaikan kan ini adalah pembahasan kitab, ya sampaikan saja. Barangkali antum kalau catatan antum bisa cari ya. Yang keenam, barang siapa yang mengolok-olok satu saja. Syekh beliau mengatakan man istaza'a bi syai' min dini Rasul. Barang siapa yang memperolok-olok satu saja dari agama Rasul SAW, atau memperolok pahala yang akan didapatkan dari amalan Islam, atau memperolok hukuman-hukuman yang ada dalam Islam, seperti misalnya kalau mencuri dipotong tangan, dia perolok. Sekarang mau tanya, jenggot itu agama Rasul bukan? Syariat Rasul bukan berjenggot? Berjenggot syariat Rasul bukan? Syariat. Dalil-dalil terlekis tentang jenggot jelas. Perbuatan Rasul kelihatan. Amalan sahabat juga tampak berjenggot. Maka bila ada seseorang yang kemudian memperolok syariat jenggot, itu berbahaya. Walaupun dia pakai jenggot. Walaupun dia pakai jenggot. Ya, ini hati-hati. Dan jangan sampai agama kita dijadikan bahan olok-olokan. Kadang-kadang di antara kita barangkali tanpa sengaja gitu ya, memperolok dari sunnah-sunnah Rasul misalnya. Kayak ini, agama ini adalah agama yang serius, jangan dijadikan bahan ejekan. Jangan dijadikan bahan ejekan. Yang ketujuh, ya dalil tentang memperolok tadi, antum bisa lihat ya di dalam surat At-Taubah ayat 65-66. At-Taubah 65-66. Yang ketujuh adalah sihir. Ya, pembatal Islam berikut adalah sihir. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 102.
Salah satu bentuk sihir adalah as-sorfu wal atof. As-sorfu itu diantaranya adalah memisahkan dua sepasang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu. Misalnya sepasang suami istri, ya, dia sihir kemudian jadi berpisah. Mungkin wanitanya ini mungkin yang dia sukai menikah sama orang lain, maka dia datang ke dukun supaya ini berpisah, maka itu kufur, keluar dari agama. Atau sebaliknya, atof, yang tadinya biasa atau tidak suka menjadi suka. Kalau kita di istilah disebutnya apa? Dipelet ya, dipelet. Itu sihir dan itu bisa keluar dari agama. Dari surah Al-Baqarah yang sudah kita sebutkan tadi. Yang ke-8, membantu kaum musyrikin dalam menghadapi orang Islam. Membantu orang kafir atau orang musyrik dalam menghadapi kaum muslimin. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 51. Yang sempat ramai di negeri kita. Surah Al-Ma'idah ayat 51. Maka hati-hati. Ya. Kita harus waspada ya dengan hal yang membuat iman kita ini jadi tergoncangkan ya. Yang ke-9, meyakini bahwa diperbolehkannya sebagian orang untuk keluar dari ajaran Rasul. Dalilnya surat Ali Imran ayat 85 yang sudah kita bacakan tadi ya. Jadi misalnya ada seseorang yang merasa level imannya sudah tinggi sampai pada derajat tertentu, maka dia boleh tidak melaksanakan syariat Islam lagi. Dia boleh tidak sholat lagi. Dia boleh misalnya tidak melakukan ini dan itu lagi karena dia sudah sampai pada level tertinggi, level tertentu yang tidak ada kewajiban lagi dan menjalankan syariat. Maka ini adalah keyakinan ya kufur. Orang punya keyakinan seperti itu bisa keluar dari syariat dari agama. Yang ke-10 yang terakhir, berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 32. Ya. Jadi orang yang tidak peduli dengan agama, tidak mau bertanya ini dan itu dan tidak mempelajari agama ini, bisa dianggap orang yang tidak peduli, orang yang berpaling dari agama. Dianggap orang yang berpaling dari agama. Apalagi sampai dia tidak mau mengamalkannya. Apalagi sampai dia tidak mau mengamalkannya. Ya. Maka ini yang ke-10 perlu kita waspadai, jangan sampai ada dalam hati kita ini ya ketidakpedulian terhadap agama kita. Jangan sampai kita membiarkan diri kita untuk tidak belajar gitu kan. Terus belajar. Ya, apalagi sekarang hampir tidak diterima alasan seseorang itu tidak tahu tentang agama sebenarnya. Mengapa? Karena sarana belajar sudah sangat terbuka.
Hari ini adanya website tentang agama itu banyak. Orang yang barangkali sungkan atau malu, enggan bertanya, mereka bisa, ya bahasa guyon kita, bisa bertanya kepada Mbah Google, kan begitu. Searching gitu kan, coba banding-banding, lihat posting-postingan website yang ada. Jadi hampir nggak ada alasan seseorang itu dikatakan dia tidak tahu tentang agama. Karena apa? Karena sekarang media informasi dan sarana informasi itu sudah sangat terbuka lebar. Tinggal dia terus ya meningkatkan dari apa yang telah dia ketahui itu dengan banyak diskusi dan banyak men-sharing dan menyaring ya apa-apa yang dia ketahui, mana yang selamat dan tidak, mana yang baik atau tidak, seterusnya. Ya, insya Allah kita cukupkan kajian kita di sore hari ini. Dan sebelum saya tutup, kita ingatkan pembahasan kita yang terakhir tentang penggugur keislaman itu bukan bagian dari kita untuk memvonis bahwa siapapun yang melakukan ini maka kita vonis itu otomatis kafir. Bukan, itu perkara yang berbeda. Kita hanya memberikan ilmu, ya, memberikan ilmu, bukan sedang dalam rangka vonis, bukan. Agar setiap kita itu mewaspadai ya setiap perkara yang dapat membuat Islam kita menjadi hilang, gugur tanpa kita sadari karena kita tidak belajar. Ya, seperti itu. Namun secara umum tentu kita husnuzoni bahwa saudara-saudara kita kaum muslimin itu menjadi muslim yang ya, apalagi kita melihat mereka masih sholat, masih ini segala macam, ya seperti itu ya. Jangan mudah kita juga sampai mudah-mudahnya mengkafir-kafirkan saudara kita yang masih Islam. Ya. Membahas 10 perkara pokok Islam ini tidak dalam rangka kita mempraktikkan vonis. Vonis itu perkara yang lain. Vonis itu perkara yang lain. Dan itu babnya sangat luas dan rumit. Tidak semua orang boleh melakukannya. Banyak syarat-syarat yang harus disiapkan sehingga itu menggugur, atau tidak adanya penghalang-penghalang hingga gugur, dan kemudian adanya pihak-pihak yang memang berkompeten untuk menjatuhkan hukum vonis tersebut. Ya, ini bukan konsumsi publik ya masalah itu. Jadi jangan sampai kita juga memudah-mudahkan karena kita tahu ini perkara ini kemudian kita praktekkan semudahnya, itu juga tidak seperti itu maksudnya. Ya, ini bagian dari kita menyebarkan ilmu, ya, menyebarkan ilmu agar kita mewaspadai perkara-perkara yang ya dapat menggugurkan keislaman kita. Ya, demikian jamaah sekalian yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Saya akhiri kajian kita, semoga Allah berikan selalu rahmat dan barokahnya kepada kita sehingga amalan-amalan kita menjadi amalan-amalan yang Allah terima, ya, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan mengumpulkan kita di surganya sebagai Allah mengumpulkan kita di rumahnya di dunia ini. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.